sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau. Video. Lari-lari. Halo. Ya, kita sudah di Bukit Bintang, Puncak Bintang. Pemandangannya luar biasa. Kota Bandung seluas-luasnya. Kita lihat. Luar biasa. Ya. Oke. Yang penting bahagia. Gaya dulu. Salam ladies. Sore hari yang indah ini, di tengah kesibukan kita, mari kita mendekatkan diri kita sejenak untuk fokus memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan untuk menyenangkan Dia. Kita percaya semua yang kita kerjakan tidak sia-sia. Hal itu bisa menguatkan kita. Percaya kita, dan Tuhan yang memberi perkenanan kepada hidup kita. Haleluya. Mari kita akan nyanyi. Ku naikkan syukurku. Ku naik. Tak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita juga jangan berhenti untuk memuji, meninggikan, menari bagi Tuhan, bersorak bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Haleluya. Ku naikkan syukurku, katakan. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, memuliakan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Halo guys. Selamat pagi. Sekarang Alok posisinya kembali di tempat yang sama tadi malam, bertemu dengan salah satu anggota yes, yang kebetulan luar biasa sama Tuhan, selain Tuhan. Bantu doa supaya semuanya berjalan dengan lancar dalam anugerah Tuhan. Haleluya, salam bahagia. Bakso sama tikus sakura. Oke. Ya, selamat siang guys, menjelang sore. Sekarang sedang menuju pertemuan dengan Ketua DPRD Kota Bandung,
Semoga semuanya diberikan kelancaran. Yang penting bahagia. Haleluya. Arjo, ini komandan. Kita lagi diundang di Muktamar PKS se-Indonesia dan sekarang berada di lokasi tempat di Hotel El Roy. Kami sudah ketemu dengan salah satu anggota PKS. Arjo makan. Ya. Iya, biasa malam. Malam tuh ada paralon panjang, dia tidak bisa masuk. Ini PDAM. Oh. Stop di gerbang. Stop di gerbang. Orang. Jadi mau masuk ke Adipura 1 tidak bisa karena ada paralon PDAM di gerbang. Umat Kristen di Bandung kembali dilarang beribadah. Kali ini korbannya adalah jemaat HKBP Betania Ranca Eke yang ingin beribadah di Ruko Mari Square, Bandung. Ruko yang rencananya akan dijadikan tempat beribadah didatangi sekelompok warga. Mereka membentangkan spanduk, "Hentikan rencana kebaktian ilegal HKBP di Ruko Mari Square," atau "Kami yang bertindak." Para pengacau ini tidak menjelaskan kenapa mereka keberatan. Mereka sembarangan menyebut kata kebaktian itu ilegal. Di mana ilegalnya, Aki? Hak beribadat adalah hak setiap warga yang harus dilindungi hukum. Setiap agama pun mewajibkan umatnya menghargai hak beribadat umat lain. Salah satu aktivis media sosial yang mengecam pelarangan itu adalah Husnul Khotimah. Menurutnya, kenapa orang Kristen yang ingin beribadah diteriaki ilegal, sementara Muslim bebas beribadah dimanapun tanpa ada yang mengganggu? Husnul men-tag akun Ridwan Kamil dan Menteri Agama Yakut Holil Qoumas. Miris, masih ada saja orang-orang berpikiran sempit yang menentang hak beribadat. Pemerintah dan aparat keamanan harus bertindak tegas. Hak umat beragama untuk beribadat harus dilindungi. Mereka yang mengancam hak beribadat harus ditindak tegas. Negara tidak boleh tunduk pada kaum intoleran biadab. Kenapa survei Capres Anies Baswedan bisa masuk 3 besar? Salah satu faktornya mulai terungkap. Kelompok teroris Jamaah Islamiyah ternyata jadi pendukung Anies Baswedan. Bahkan, politisasi agama pada Pilkada Jakarta 2017 lalu akan dipakai kelompok Jamaah Islamiyah untuk merebut kekuasaan politik pada pemilu 2024 nanti. Hubungan dekat antara Farid Ahmad Oqbah dengan Anies Baswedan sendiri dapat dilihat dari keakraban mereka dari foto-foto di media sosial. Faktanya, Anies sempat bertemu Farid Ahmad Oqbah sebelum ditangkap Densus 88 anti-teror. Yang pasti, hubungan akrab Farid Ahmad Oqbah dengan Anies Baswedan setidaknya sudah terjalin sebelum Pilkada Jakarta 2017. Sedang gencarnya politisasi agama pada Pilkada Jakarta 2017 lalu juga tak lepas dari dukungan dari kelompok intoleran ini. Munculnya fatwa haram terhadap Ahok pada Pilkada Jakarta setidaknya bisa dilacak dari peran Muhammad Zain An-Najah di Komisi Fatwa MUI. Untungnya, Densus 88 anti-teror telah menangkap Zain An-Najah karena ada bukti keterlibatannya dalam terorisme. Upaya kelompok teroris Jamaah Islamiyah merebut kekuasaan politik di Indonesia dapat dilihat dari pendirian Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI. Partai politik ini diketuai Farid Ahmad Oqbah yang kini jadi tersangka kasus terorisme. Aktivitas politik partai kelompok teroris Jamaah Islamiyah ini dibiaya dari kotak amal yang dibongkar Densus 88. Strategi mereka dalam merebut kekuasaan, memakai politisasi agama seperti yang dipakai dalam Pilkada Jakarta tahun 2017. Pilkada DKI itu contoh bagaimana kekuatan Ahok dengan partainya, dengan dukungan pemerintahnya, dengan dukungan aparatnya, dengan dananya yang luar biasa, dengan medianya. Ya, kalau kemudian antara gerakan politik dan gerakan umat, ya civil society tidak bersama ini,
bakal kalah. Tapi alhamdulillah ketika ini menyatu, contohnya itu pilkada, ya, menanglah itu pihak Islam.